Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang bertepatan tanggal 29 Januari 2021. Alhamdulillah di Jepang, di tempat saya tinggal di kota Fukuoka, pagi ini turun salju lagi, yang kedua kalinya di tahun 2001 ini. Alhamdulillah ini fenomena yang sangat jarang terjadi. Konon hanya 5 tahun sekali, karena di Fukuoka termasuk tempat yang cukup hangat di Jepang bagian selatan. Baik, pagi ini saya akan cerita ya, salah satu tips yang paling jitu, yang paling powerful untuk mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Saya berani jamin, saya kasih assurance karena saya telah mengamalkannya. Gitu. Kemudian apa tipsnya itu? Apakah bahasa Inggris kita harus ekspor? Sangat bagus bahasa Inggrisnya, punya sertifikat TOEFL, sertifikat IELTS atau TOEIC yang tinggi skornya? Bukan. Kemudian apakah kita harus punya publikasi yang banyak, yang Scopus atau Clarified Index? Tidak juga. Apa kita harus banyak uang karena biaya hidup di Jepang mahal? Enggak juga. Apakah kita harus pintar? Enggak juga. Saya juga bukan orang pintar. Tapi strategi atau keyword tips yang paling jitu, yang paling powerful itu adalah doa. Karena saya bercermin pada hadis Rasul ya, ad-doa silahul mukminin. Orang mukmin itu, kita itu sebenarnya sudah punya senjata yang paling kuat, yaitu ad-doa, doa. Jadi tips yang paling utama itu adalah doa ya. Jangan pernah berhenti, istiqomah. Jangan gampang menyerah, ya terus doa gitu. Itu tips yang paling jitu. Saya telah mengamalkannya. Oleh karena itu saya berani cerita ke teman-teman sekalian. Nah, terus kemudian gimana doanya? Saya kasih tips yang pertama, ini yang saya amalkan, jadi bisa diamalkan juga oleh teman-teman sekalian. Yang pertama setelah sholat, ya, karena sholat adalah makom terdekat kita ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah kita komunikasi, setelah kita zikir, ya astagfirullahalazim, la ilaha illallah wa la syarikalah, terus tasbih, tahmid, kemudian takbir, doa. Setelah selesai, kita lanjutkan doa lagi. Ya, doanya gimana? Apakah kita doa langsung meminta untuk diri kita, minta beasiswa? Tidak. Kalau saya, pertama saya wasilah dulu ke Rasul ya, ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyati wa alibatil wa ta'ala ajma'in. Setelah itu saya doakan guru-guru ya, orang-orang tua kita. Itu yang awal. Kita terakhir aja. Jadi saya doakan dulu orang-orang tua kita, guru-guru kita yang telah berjasa kepada kita, yang telah memberikan ilmu ke kita doakan dulu. Semua guru-guru tanpa terkecuali, baik guru yang paling kita benci sampai yang paling kita senangi ya. Karena biasanya kita pilih-pilih. Guru yang kita benci, dosen yang kita benci, kita gak doain ya. Sekarang mulai dirubah pola pikir tersebut, doakan semuanya ya. Karena doa itu hakul muslim lil muslim. Kita doakan semuanya, guru-guru kita, orang-orang tua kita ya. Orang tua itu ada 3 kalau kata Nabi. Orang yang melahirkan kita atau bapak ibu kandung kita. Yang kedua, orang yang menikahkan kita atau mertua kita. Dan yang berikutnya adalah orang yang memberikan ilmu kita atau orang-orang atau guru-guru kita. Jadi kita doakan semuanya, baik yang hidup ataupun yang sudah meninggal. Kalau yang hidup, saya doakan Allahumma tawil umurahum wa sahih ajsadahum. Semoga Allahumma tawil umurahum, ya Allah panjangkanlah umur mereka, wa sahih ajsadahum, dan sehatkanlah mereka. Kalau yang meninggal, saya doakan Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Nah, setelah itu baru kita minta hajat-hajat kita. Nah, kemudian yang kedua, tips dari saya, doanya gimana? Doanya pada saat baca Quran ya. Pada saat baca Quran gak apa-apa, kita wasilah dulu kepada Nabi, kemudian kita niatkan ya, bi barakati qiraatil Quran, kita minta hajat-hajat kita dengan wasilah qiraatil Quran yang kita baca itu.
dengan tujuan dengan harapan doa kita semakin nyampe ya, semakin didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang nggak mungkin ya. Kalau kata sebenarnya Allah Subhanahu wa taala di Quran juga sudah mengeluarkan clue ya, ud'uni astajib lakum. Jadi nggak usah ragu-ragu ya. Dengan doa udah cukup ya. Ud'u, doalah kamu sekalian. Itu ada wawu jamaah. Jadi kita semuanya disuruh ud'uni, ini kepadaku astajib lakum, pasti akan aku kabulkan. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mengeluarkan statement fatwa seperti itu, apa coba yang mau kita ragukan? Ya, kita percayakan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita bisa mengachieve hajat-hajat kita. Dan dibarengi dengan yakin, harus yakin. Memang kadang-kadang keinginan kita itu datangnya di luar nalar kita ya. Tak diduga-duga gitu. Saya kemarin juga dapat beasiswa tidak diduga-duga. Saya nyoba LPDP, BPPLN, gagal semuanya. Tapi malah beasiswa tersebut datangnya dari profesor saya yang di Jepang. Tiba-tiba offer provide beasiswa kepada saya. Dan beasiswanya lebih bagus lagi daripada beasiswa yang saya perjuangkan di dalam negeri waktu itu. Jadi seperti itu ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jadi kalau selama kita berbuat baik, kita perbaiki kualitas ibadah kita, kita perbaiki takwa kita, insyaallah rezeki kita datangnya akan dari arah yang tidak diduga-duga, min haitsu la yahtasib. Jadi itu tips dari saya. Yang pertama doa, itu yang paling awal. Kemudian yakin, baru usaha-usaha zahir seperti persiapan tes bahasa Inggris, kemudian mencari profesor, riset proposal, kemudian cari kampus dan sebagainya. Jadi itu tips dari saya. Oh ya, satu lagi, lebih mantap lagi kalau doa-doa kita itu kita barengi dengan ibadah-ibadah lain seperti sholawat, sedekah. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Kalau kita kasih sedekah 1000 aja, maka sebenarnya kita akan dapat 11.000. Kalau kita sedekah 1.000.000 aja, sebenarnya kita akan kembali lagi ke kita 11 juta. Itu matematika sedekahnya. Jadi jangan khawatir, jangan ragu-ragu. Kita perbanyak sholawat, kita perbanyak sedekah. Lebih sempurna lagi kalau kita sama puasa. Kalau kita puasa itu rasanya semakin confident ya, karena tubuh kita sudah ditempa seharian. Jadi kayak dosa-dosa kita luntur gitu ya. Jadi kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semakin mantap. Tentu juga sholat sunnah, sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, dan sholat sunnah lainnya, semua diamalkan. Setelah sholat kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hajat kita dikabulkan. Salah satunya adalah beasiswa ke luar negeri. Insya Allah saya berani kasih assurance bahwa keinginan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran juga ya. Jadi setiap habis subuh 1 juz, setelah zuhur 1 juz, setelah asar 1 juz, setelah maghrib 1 juz, setelah isya 1 juz, sudah 5 juz satu hari. Belum lagi setelah duha 1 juz, setelah duha 1 juz, setelah tahajud sudah 7 juz. Jadi insya Allah 4-5 hari sudah khatam satu kali. Kalau 5 hari sudah 1 kali, 1 bulan sudah 6 kali. Itu powerful sekali. Insya Allah dalam 1 tahun ada profesor yang nyantol, yang akan tertarik kepada kita, dan beasiswanya juga akan kita dapatkan. Insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap semangat. Sekian dari saya. Kita sambung lain kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.